Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu ta'ala telah berada wa karim wa astagfirul qalimin wa billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum linnas anfa'ukum khairukum maaf khairukum linnas anfa'ukum khairun nas anfa'ukum linnas. Mohon maaf. Puji serta syukur marilah kita bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini yang cukup kompak gitu ya. Tidak tahu karena ruangannya hanya satu ruangan gitu yang digunakan, kelihatan banyak. Tadinya kalau masih kurang akan dibuka lagi yang kelas yang kedua. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sedianya Pak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pangandaran yang akan menyampaikan tausiah pada kesempatan ini, tetapi malam tadi kami berkomunikasi dan beliau mendelegasikan supaya gantian. Insya Allah saya akan menyampaikan dan saya cari-cari apa kira-kira yang perlu disampaikan ya pada pengajian kita kali ini, karena saya paham gitu ya bahwa yang hadir itu adalah orang-orang yang kritis, yang paham terhadap agama, sehingga tidak bisa materi yang biasa-biasa saja. Bahkan sempat dulu ada usulan adanya kalau pengajian di Muhammadiyah itu menggunakan fotokopian lah gitu bahan materinya. Saya juga sudah mempersiapkan bahkan slide yang kalau menggunakan apa namanya ini fokus gitu ya atau apa istilahnya itu sudah ada, bahkan bentuk fotokopi juga ada. Tetapi pengalaman-pengalaman yang lalu sok berserakan diberikan, tetapi malah ditinggalkan di sini. Makanya lah saya kira saya cukup nanti di WA-kan saja gitu materi yang terkait dengan itu. Walaupun tadi juga sebenarnya di grup Muhammadiyah itu sudah disampaikan, bahkan saya mohon untuk dibaca supaya kita bisa punya pemahaman yang sama, sehingga di sini saya mungkin hanya memberikan pengantar saja ya. Sehingga nanti lebih banyak diskusinya, dan itu saya harapkan memang diskusi walaupun Pak Undang sering mengatakan kalau penting jadi terkesannya seperti bertengkar aja. Tetapi ini forum ilmiah yang saya kira perlu direspon. Bagaimana kajian-kajian, makanya bahasanya juga kajian. Tidak menggunakan pengajian yang hanya satu arah
ya, tetapi betul-betul bagaimana supaya materi itu bisa aplikasi. Bapak dan Ibu sekalian, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang moderasi beragama. Moderasi beragama. Yang terus terang memang ini program pemerintah. Mengapa demikian? Begitu ya, karena memang komitmen kebangsaan kita sedang terusik, gitu ya. Saya kira tidak usah terlalu menuduh bahwa itu adalah musik umat Islam, gitu ya, karena memang berbangsa itu ya kita dihadapkan kepada Bhinneka Tunggal Ika. Kita saya kira sudah tahu semuanya bahwa negara kita bukan negara Islam, gitu ya. Tapi katanya juga bukan negara sekuler dan bukan juga negara bukan-bukan, gitu ya. Yang jelas bahwa bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan para pahlawan yang pastinya pahlawan-pahlawannya itu kita akui bahwa itu adalah pahlawan-pahlawan Muslim kebanyakan kan. Nah, ketika kita sudah merdeka ada 4 pilar saya kira ya, kebangsaan dan komitmen kebangsaan kita yang perlu kita jaga bersama agar kerukunan umat menjadi kerukunan bangsa dan negara Indonesia bisa utuh. Kita lihat dulu begitu ya bagaimana sih sebetulnya arti daripada moderasi. Sebab terus terang memang di kalangan umat Islam masih ada yang keberatan terkait dengan moderasi beragama. Seakan-akan agama itu mau dimoderatkan. Padahal kita tahu bahwa konsep ini itu bukan dalam rangka memoderasikan agama, tetapi bagaimana sikap ya, pemahaman atau pemikiran dan pelaksanaan ajaran agama itu supaya kita itu bisa pada posisi tengahan. Itu yang sering saya kira Pak Din Samsudin, mantan ketua umum PP Muhammadiyah, sering mengatakan ada istilah wasatiyah. Kalau di NU itu tahu apa namanya tawasud, gitu kan. Di Muhammadiyah itu lebih menggunakan istilah wasatiyah. Jadi pemahaman, sikap dan pengalaman beragama itu bisa dinilai dari bagaimana sikap nilai kemanusiaannya, kesepakatan bersama dan ketertiban umum. Jadi kerukunan barangkali bernegara ini bisa terutama dalam bidang agama. Jadi wasatiyah al-Islam itu adalah moderasi beragama di kalangan umat Islam lebih populer dengan sebutan wasatiyah. Ya. Kita sudah paham Bapak dan Ibu sekalian. Saya mulai dari kesimpulan saja ya. Kesimpulan atau ketika pemahaman kita ya, ada 4 kesimpulan implementasi dari konsep moderasi beragama. Yang pertama adalah adanya sikap komitmen kebangsaan. Ini karena berlaku untuk Indonesia, ya. Berlaku untuk Indonesia. Komitmen ketika kita berbicara tentang komitmen kebangsaan, dan ini saya kira Muhammadiyah sudah tidak diragukan karena ini adalah sebagai organisasi nasional juga. Yang pertama itu ada 4 pilar saya kira yang harus kita menjadikan sebuah komitmen. 4 pilar kebangsaan kita, yaitu pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 45, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah NKRI. Kita tidak perlu bersuara lantang NKRI harga mati, NKRI harga mati. Cukup dengan komitmen kita saja bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu harus lestari. Pancasila, saya kira kalau kita kaji secara agama,
apa sih yang bertentangan dengan Islam. Itu tidak ada satu. Bahkan Pancasila itu merupakan produk umat Islam. Bahkan Muhammadiyah, ya, Muhammadiyah. Ketika kita berbicara tentang 7 kata yang dicoret, ya, itu ada persidangan pada saat itu. Ini pidato Habib Rizik, saya kira bisa dijadikan sebagai referensi. Ya. Kata Habib Rizik itu ternyata Allah menskenario yang luar biasa. Syariat dihilangkan, ya, menghilangkan 7 kata. Ternyata diganti dengan tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah sumbangsih umat Islam. Betul, 7 kata itu dicoret, tetapi muncullah yang awalnya hanya ketuhanan saja, ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 45. Lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tidak diganti Allahnya itu dengan Tuhan. Dan saya kira nomenklatur nama gitu ya. Nama Allah itu saya kira hanya satu-satunya milik kita. Sebab mereka tidak menggunakan istilah Allah. Tapi kami diakan ayat yang Allah gitu ya. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Selama Indonesia ini ingin bersatu dalam satu wadah NKRI, saya kira Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi satu-satunya yang harus kita pertahankan. Dan yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini saya kira tanda bahwa seseorang itu bersikap moderat di dalam beragama adalah salah satunya adalah komitmen kebangsaan. Yang kedua, dalam dalam indikator moderasi beragama itu adanya saling toleransi atau tasamuh toleransi. Kita suka heran ya istilahnya kalau dengan umat non muslim gitu ya, kita bisa bertoleransi, dan itu sudah lama saya kira. Bangsa Indonesia itu sudah berjalan cukup lama. Kepada non muslim, kepada agama-agama yang lain selain Islam, kita sudah bisa terbiasa bertoleransi. Mengapa dengan umat sendiri, dengan internal umat beragama, seagama maksudnya, itu masih ada kalimat-kalimat yang mungkin tidak menyenangkan bagi saudara kita. Nama mukminuna ikhwatun, dengan sesama mukmin itu adalah saudara. Tapi dengan sesama saudara mengapa masih ada kalimat-kalimat mengkafirkan hanya karena berbeda pendapat, karena berbeda pemahaman. Nah, ini toleransi ya, tasam. Jadi kalau dengan non muslim kan kita menggunakan dalil surat Al-Kafirun itu ya, lakum dinukum waliyah. Nah, ketika kita bersama umat seagama yang berbeda pemahaman, yang berbeda ritual keagamaannya, kita gunakan lana akmaluna walakum akmaluna. Bagimu adalah amal kamu dan bagimu adalah amal. Saya kira selesai itu persoalan itu. Ya kalau dialog itu saya kira tidak ada masalah ya, berdiskusi untuk mendapatkan kebenaran. Tetapi ketika mereka yang di luar kita misalkan mengamalkan sesuatu yang dalilnya bagi mereka sudah diyakini dan sulit untuk diubah gitu ya dengan dalil-dalil kita, saya kira kita toleransi saja. Ya silakan kan, ya, itu karena mereka sudah berkeyakinan seperti itu. Nah, mereka juga terhadap kita sebaliknya tidak usah mengatakan ini kelompok Wahabi. Menyakitkan lah sebetulnya hal-hal yang seperti itu. Wahabi titik deh gitu ya. Ketika ditanya apa itu Wahabi juga tidak tahu. Kita sudah mengatakan bahwa kita itu bukan Wahabi, kita harus sunnah wal jamaah, tetap mereka nggak percaya juga gitu. Nah,
apa salahnya mereka juga sama, itu bertoleransi dengan sikap kita. Nah saya kira kalau kita saling seperti itu, saling bertoleransi, saya kira selesai. Yang ketiga adalah adaptif terhadap budaya lokal. Ini saya kira dikupas habis oleh Pak Abdul Muti terkait dengan kesimpulan ini, adaptif dengan budaya lokal. Kita harus ingat ketika kita pernah mungkin belajar tentang al-urf, adat, budaya, maka ada kaidah usul fikih itu al-adatu muhakkam. Adat itu bisa menjadi sepanjang adat itu tidak bertentangan dengan ajaran syariat, dengan syariat. Sepanjang adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka adat itu bisa. Nah, kalimat adaptif dengan budaya lokal bukan berarti sinkretisme, bukan berarti mencampur adukan ajaran agama dari satu dengan yang lainnya. Itu tidak seperti itu kalimat. Ya, sekarang persoalan perdukunan ya yang lagi sedang menghangat gitu ya, apa namanya itu pesulap merah ya pesulap merah ya lagi ramai itu kan, sampai perkumpulan dukun-dukun katanya mengajukan ke pengadilan, melaporkan gitu, ke kepolisian karena menganggap menghina profesi dukun. Padahal jelas di dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah kita dilarang untuk apa namanya hadir datang ke dukun saja, itu sudah dilarang. Artinya kalau kita datang ke dukun dan meyakininya, maka itu sudah 40 hari itu tidak diterima amal ibadah. Nah, ini ya. Jadi itu bukan seperti itu, bukan berarti kita mentolerir kedukunan. Perdukunan memang harus diberantas karena memang itu adalah larangan dalam syariat. Tetapi, nah yang terakhir, indikator moderasi beragama itu adalah tidak adanya kekerasan. Jadi bangsa yang beradab gitu ya, itu tidak menggunakan kekerasan di dalam menyelesaikan permasalahan. Kalau kita beda pendapat ya biasa saja lah, sepanjang kita apa namanya berbeda pemahaman. Tetapi tidak harus sampai apa namanya melakukan tindakan kekerasan, baik itu tindakan kekerasan secara psikis ataupun secara fisik, gitu ya. Ya bu, gara-gara beda pendapat gelut misalkan jadinya, gara-gara soal kunut dan tidak kunut, walaupun sudah tidak musim ya, sebetulnya sekarang berbicara tentang persoalan ini. Apalagi sampai gara-gara mungkin ada ketidaksukaan, ketidaksenangan, atau dianggap orang lain berbuat apa namanya dolim, lantas kita menjadi pengantin siap untuk apa namanya bom bunuh diri atau istilahnya apa, karena pengantin di surga apa bidadari di surga sudah menanti ini, barangkali sudah pemahaman yang terlalu berlebihan, sudah terlalu ekstrim barangkali. Nah jadi segala sesuatu itu masih bisa masih bisa dimusyawarahkan, gitu ya. Makanya nanti ada indikasi-indikasi lain atau apa namanya istilah-istilah lain dalam hal persoalan moderasi. Ada wasatiyah, pertengahan, gitu ya, adalah adil, keadilan, ada tawazun, keseimbangan, gitu ya. Ada hal-hal yang lain lah, saya kira ada indikator yang lain. Nah ini saya kira berbicara tentang persoalan apa namanya moderasi beragama itu, kepentingannya adalah untuk kepentingan nasional. Yang walaupun kesimpulan itu kadang-kadang ketika membahas di atas terus dibawa di pertengahan itu dibahas secara dalil-dalil agama. Tetapi kesimpulan akhir kadang-kadang suka seperti bertentangan. Tetapi itulah kesimpulan akhir implementasi orang yang mengimplementasi moderasi beragama itu adalah seperti itu, ada 4 tadi ya. Yang pertama adalah kebangsaan, yang kedua toleransi, yang ketiga itu tadi
tidak melakukan kekerasan. Yang keempat, apa? Dapat nanti ya. Nah, ini saya kira sebagai pengantar saja, materi juga saya kira sudah saya sampaikan begitu ya. Saya ingin lebih banyak berdiskusi, berdialog gitu ya. Tadi Bu Nina juga saya ingin sedikit menyampaikan gitu ya. Saya menunggu sebetulnya ketika telepon ke saya itu ingin mensosialisasikan terkait dengan persiapan Capres 2024 gitu ya. Beliau adalah berada di ring satu sebagai relawan apa namanya? Tim kajian strategis. Ya, tim kajian strategis ya. Pak Anies Baswedan. Jadi nanti kalau yang berminat untuk karena persoalan politik di apa namanya persoalan politik di Muhammadiyah itu bukan termasuk bagian dari akidah ya, tetapi termasuk dalam amalah duniawi ya. Itu silakan saja Bapak dan Ibu bisa berbeda-beda gitu ya, mau ke Pak Ganjar dan ke Pak Anies silakan. Jadi tidak ada keputusan khusus barangkali, walaupun Bu Nina pasti menginginkannya kompak Muhammadiyah semuanya ke Pak Anies ya, tapi ini hanya menyampaikan saja ya, saya bukan termasuk relawan juga, kemudian saya melihat mana yang baik ya, menurut ijtihad masing-masing ya, mari kita sama-sama. Itu saya kira ya sementara begitu ya, saya cukupkan sampai di sini, tapi kalau ada yang mau bertanya nanti kita akan lanjutkan. Ya, silakan, mungkin ada yang bertanya terkait hal-hal yang tadi disampaikan materi dari Pak Haji Maulis, ataupun ya mungkin sekitar penyampaian yang tadi disampaikan oleh para pemateri yang di depan. Mungkin ada yang kurang dimengerti ataupun hal lainnya, disilakan untuk bertanya. Silakan Pak Ajab, mungkin mau bertanya. DP model kebahagiaan. Terus beres berasanya. Gini. Ya, Pak Haji. Yang tanggung jawab Pak Haji sudah berjalan. Pak Oh, Haji. ya. Jadi baru pesan 3 bis. Ya. Untuk SPP tidak boleh, dan untuk Pak Surya. Pak Surya. Oh, Pak Surya. Pak Surya mah spesial. Pak Surya. Untuk Pak Andaran. Pak Dipin ya. Surya mah biar lagi. Oh ya, siap. Itu alhamdulillah, tadinya saya mau titip itunya apa namanya DP-nya, tapi nanti aja kata Pak. Memang kalau Pak Anies tadi kasih ini lah gitu ya, percaya lah gitu ya. Kalau udah bisa 3, insya Allah nggak meleset gitu. Yang lain monggo yang ingin bertanya, mungkin Ibu Aisyah yang ingin bertanya terkait materi ataupun hal lainnya yang insya Allah akan dijawab oleh Pak Haji Maulis ataupun yang lain-lain. Silakan Bu. Boleh naros Bu Salse, boleh naros. Terus, oh ya, mangga barik-barik. Luar biasa ya. Barik-barik. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendengarkan uraian Pak Haji Maulis, saya serasa mendengarkan kajian Majelis Tarjih PP Muhammadiyah terkait moderasi beragama. Tadi disebutkan bahwa beragama itu mesti ada tawasud, konsep tengahan. Surat Al-Baqarah ayat 2, kalau tidak salah 237 atau berapa. Saya ingin mengutip Yusuf Kordowi. Beliau menyebutkan bahwa tawasud itu adalah artinya tawajud. Tawajud itu artinya memelihara keseimbangan antara dua posisi yang saling berseberangan. Dalam konteks agama, misalkan ada keseimbangan antara misal materialisme dan spiritualisme. Poin saya adalah Profesor Kunto Wijoyo almarhum pernah memberi kritik tajam kepada Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah itu selama ini menggembor-gemborkan sebagai gerakan kebudayaan. Tapi kata Kunto Wijoyo, Muhammadiyah adalah gerakan kebudayaan tanpa kebudayaan. Karena konon Muhammadiyah terlalu banyak mendiskreditkan tradisi-tradisi lokal yang itu memang tren awal Muhammadiyah adalah memang memberantas TBC. Tapi kini kan pemikiran Muhammadiyah sudah berkembang sedemikian pesat. Pemikiran neodahalanisme ini sekarang sudah
Mungkin saya ini tawarkan kepada Haji Mulis sebagai yang ada di PDM Pangandaran untuk bagaimana grand strategi ke depan Muhammadiyah Pangandaran itu adalah lebih kepada bagaimana meluaskan sayap Muhammadiyah, artinya memperluas peta pemahaman Muhammadiyah tanpa perlu mereka menjadi Muhammadiyah secara organisatoris. Artinya bermuhammadiyah tidak saja harus secara organisatoris formal, tetapi mungkin cukup dengan berpaham saja. Karena kalau berorganisasi itu ada konsekuensi. Sementara berpaham adalah tidak diembel-embeli oleh hal-hal yang sifatnya praktis. Mungkin itulah sedikit tanggapan kepada Pak Luis. Jadi apalagi Pangandaran, saya melihat Muhammadiyah di Pangandaran masih ada di posisi marginal. Beda dengan kawan kita di NU. Muhammadiyah kendati Pak Bupati itu cukup simpatik sama Muhammadiyah, tapi satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, Muhammadiyah masih orang pada Muhammadiyah masih belum begitu baik. Jadi PDM punya gawe kerja ke depan adalah bagaimana menampilkan Muhammadiyah agar terlihat cantik, tidak terlihat seram. Jadi kesan sebagai gerakan yang anti budaya-budaya lokal itu harus didesain sedemikian rupa sehingga orang simpatik kepada Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya lebih jelaskan lagi ya terkait dengan apa yang disampaikan Pak Rikrik, walaupun lebih banyak saran barangkali gitu yang harus kita sama-sama gitu ya. Tidak mungkin hal itu hanya dijalankan oleh kami yang dipilih 9 orang ditambah dengan 2 orang, ada 11 orang. Makanya di Muhammadiyah itu ada ordo, ada lembaga, ada majelis, itu dalam rangka membantu pimpinan semua untuk mewujudkan apa yang disarankan oleh Pak Rikrik. Terkait dengan at-tawasut gitu ya, moderat artinya. At-tawasut itu adalah posisi antara berlebihan dan kekurangan. Posisi antara lebih dan kurang berarti di tengah-tengah. Sebagai tandanya gitu ya, nilainya pertama tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan gitu ya. Ekstrim kiri itu terlalu fanatik gitu ya terhadap pokoknya yang berbeda pendapat dengan saya udah itu adalah salah, ekstrim gitu ya. Terlalu fanatik. Dan ekstrim kanan yang terlalu berlebihan juga di dalam hal kebaikan. Yang bagus itu yang tengah-tengah ya. Bukan yang baik itu adalah yang tengah-tengah, itu ada hadisnya. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, mampu menempatkan kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang. Yang keempat, menjalankan ibadah individual. Karena di dalam beragama itu ada ibadah yang sifatnya individual, ada yang bersifat sosial. Menjalankan ibadah individual dan sosial itu bersifat tengahan. Yang kelima, mampu menjaga keseimbangan antara doktrin dan pengetahuan bagi yang menjalankan. Jadi di dalam beragama itu kan ada doktrin gitu ya, ada juga yang bersifat pengetahuan yang berkembang. Ada hal-hal yang bersifat nisbi gitu ya. Ada hal-hal yang bersifat mutlak, ada hal-hal yang bersifat nisbi. Itu di dalam kajian-kajian keagamaan. Jadi ketika kita bersosial gitu ya kan jangankan dengan sesama muslim, kita harus aktif dengan orang kafir pun ya. Ketika sudah persoalan amalah itu ya bisa bekerja sama. Kita berserikat ya, di dalam berserikat dalam arti perseroan, perseroan ya, dalam usaha dan bisnis itu dibolehkan kita bekerja sama dengan orang kafir. Apalagi dengan sesama muslim, saya kira itu harus menjadi sebuah. Yang kedua, nilainya itu adalah tidak, yaitu menunaikan sesuatu dengan
sesuai dengan hak atau adil lah gitu. Tinggal itu tadi adalah jadi menempatkan sesuatu sesuai dengan haknya, tidak berat sebelah. Itu kan saya kira nilai-nilai keadilan itu adalah nilai-nilai yang universal ya. Kita bersifat proporsional terus konsisten ya, dengan apa yang kita pahami gitu. Yang ketiga tasamuh, toleran gitu ya. Itu sikap menyadari akan adanya perbedaan, akan adanya kebenaran lain selain apa yang kita yakini benar. Ada kebenaran itu kan ada yang kebenaran mutlak, ada kebenaran yang sifatnya relatif. Nah, kebenaran yang sifatnya relatif itu saya kira yang harus kita saling bertoleransi. Kalau kebenaran yang bersifat mutlak seperti persoalan bahwa Tuhan atau Allah itu hanya satu, saya kira itu mutlak. Sholat 5 waktu saya kira sudah tidak bisa diganggu juga sholat. Jadi akidah, yang kedua adalah ibadah makhluk. Saya kira persoalan yang mutlak keberadaan. Terus tasamu juga tidak fanatik buta terhadap kelompok sendiri. Jadi ketika kita meyakini sebuah kebenaran, kita harus tahu dasar-dasar hukumnya. Apalagi kalau sampai kita bisa menyalahkan orang lain, itu juga harus sampai tahu dasar-dasar kebenaran yang kita. Nah, ketika kita menyalahkan yang lain juga kita harus tahu mengapa mereka mengamalkan seperti itu, dasarnya apa. Jadi memang ada satu hal yang perlu digarisbawahi dalam hal moderasi beragama itu adalah meningkatkan wawasan atau berwawasan. Saya sering memberikan pembinaan terhadap guru-guru agama, gitu ya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan semuanya, gitu ya, kepada siswa. Misalkan masalah ini aja Pak, masalah takbiratul ihram, ya, bacaan takbiratul ihram. Kan ayam tukuh baik untuk Allahu Akbar kabiro misalkan. Karena persoalan yang rukun juga itu ya. Tapi ayam hayang menampilkan identitas wae, pokoknya kudu Allahumma baik ini lagu itu salah. Padahal lihat di fikih sunnah itu ada 17 bacaan takbiratul ihram. Hanya urang mah kadang-kadang hayang identitas urang we gitu. Lamun teu kitu lain Muhammadiyah. Bahkan ada di antaranya yang hayang we beda gitu. Hayang beda we coba. Ketika kemarin kita ketika Idul Fitri bersama kita dirame karena gitu hayangnya beda. Nah ini saya kira hal-hal yang seperti ini jangan dikembangkan gitu ya. Kalau bersama ya kita syukuri ada kebersamaan. Kalau berbeda ya kita berpegang teguh dengan apa yang kita yakini tanpa harus menyalahkan orang lain. Menerima kebenaran dari kelompok lain artinya kita pahami lah gitu ya, bahwa mereka juga berkeyakinan seperti itu, ada dasar dalil-dalil. Menghargai ritual dalam hari besar agama lain, itu tasamuh. Terus ada lagi syura. Syura itu nilai-nilai moderasi beragama itu ada syura. Syura itu adalah musyawarah. Jadi sepanjang bisa dimusyawarahkan, musyawarah. Kalau sudah tidak bisa, ya sudahlah. Lana amaluna walakum amalukum ada. Terus islah. Kalau ada pertentangan segera didamaikan. Ya, segera didamaikan. Yang keenam kedua itu contoh. Berikan contoh oleh kita adalah bahwa kita itu baik dengan segala perangkat contohnya dari kita. Saya kira itulah tambahan. Kalau memang tidak ada lagi yang bertanya, maka waktunya juga sudah jam 11 sekarang ya, kurang sedikit. Saya sudah 1 jam ya. Wah, silakan Pak Anwar. Ini ketua MUI Kecamatan Pangandaran. Mangga. Ya, dikarik nikah ya. Halo Pak, ya pakai mic lah.
Oh, cari ke saudara. Pada niat nikah nih. Ada masalah di masyarakat yang perlu dipecahkan. Di antaranya si A kawin kepada si B. Si B gawe di luar daerah selama 6 bulan lebih. Si A bader jeung si C. Ternyata punya anak. Sudah sekarang untuk menentukan nasab bagaimana, sedangkan tes DNA anak si C, padahal dia itu dalam rumah tangga dengan si B. Ini ada kaitan dengan hukum waris. Dia mah 17 tahun ke atas. Saya tidak tahu apaan. Ya. Hari yang si CT nikah dah. Si A dengan si B, bader jeung si C. Ya, terima kasih. Nanti saya kira terkait dalilnya nanti ke Pak Ketua sama Pak ini ya, Ketua Majelis Tahkim. Ibu jangan geger, Bu. Tolong dijawab. Dengarkan dulu. Luar tema ya. Saya yakin semuanya juga sudah paham ini adalah sebuah hal yang tidak benar gitu ya. Secara logika, secara adat, secara apa ya, nilai juga saya kira ada. Jadi A kawin dengan B, B-nya B atau A tadi yang laki-laki. Yang laki-lakinya itu kan bekerja di luar kota, gitu ya. Itu kan suami istrinya ada. Nah, ketika yang si A atau B perempuan itu berselingkuh, gitu ya, dengan si C sampai punya anak, itu kan di luar pernikahan, gitu ya. Di luar pernikahan, apalagi sudah dites DNA dan ternyata itu adalah anak si C. Yang ditanyakan itu kan terkait dengan nasab. Kalau anak hasil perzinahan, gitu ya, walaupun ini masih terikat dengan pernikahan, gitu ya, dengan suami yang pertama, maka yang namanya anak hasil perzinahan itu tetap adalah nasabnya kepada ibunya, gitu ya, kepada ibunya. Dan itu bukan anak dari laki-laki yang pertama itu kan, itu jelas bukan anak laki-laki. Maka kelanjutannya pun ketika soal waris maka tidak bisa mewariskan. Jadi hanya ada hubungan dengan si ibu. Itu nasab ya. Nasab itu hanya ada hubungan dengan ibu. Karena itu adalah hasil dari perzinahan. Makanya saya kira jangankan persoalan yang hasil perselingkuhan seperti itu, yang nikah siri saja kan bermasalahnya, rentetannya panjang. Walaupun itu secara agama itu sah, gitu ya. Tetapi secara kenegaraan karena tidak bisa membuat apa namanya surat nikah, akhirnya ketika anaknya itu lahir juga tidak bisa membuat akte, betul, gitu ya. Itu juga aktenya ya intinya. Itu secara hukum tapi ya. Secara hukum agama, secara hukum Islam itu seperti itu. Tetapi ketika persoalan kenegaraan biasanya masih bisa direkayasa karena masih ada keterikatan surat nikah, gitu ya, dengan suami yang pertama, akhirnya didaftarkan dengan surat nikah yang seperti itu, akhirnya keluarlah kartu keluarga. Itu secara duniawi bisa saja rekayasa seperti itu. Tetapi dalam kacamata kajian Islam, saya kira itu sudah bukan anak dari laki-laki yang pertama itu. Bapaknya juga bukan laki-laki yang kedua itu, gitu. Bapaknya bukan. Karena memang anak zina. Itu saya kira secara penjelasan hukumnya. Ya kalau terkait dalilnya, mangga lah. Pak Haji Sutarman mungkin mau menambahkan silakan. Haji mau menambahkan baik-baik. Soalnya masalah sinetron. Sinetron udah diselesaikan lah. Ya mangga Haji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini merupakan permasalahan yang sudah jelas, permasalahan yang sudah jelas dan sudah banyak yang tahu bahwa hikmah daripada perkawinan itu kan untuk menentukan seseorang dari segi kenasaban, dari segi perwalian, dan dari segi warisan. Ada urusan nasab seseorang bisa ditentukan ini dulu siapa, itu ya dulu siapa itu kan berarti jelas ada untuk kesinambungan nasab itu nasab. Karena Islam itu kan salah satunya terakhir itu nasab untuk melindungi memelihara keturunan bisa terpeliharanya itu dengan melalui proses syariat yaitu dengan nikah itu maka status nasab terjamin, kemudian perwalian juga terjamin, warisan juga terjamin. Itu kalau menurut nasab. Kalau dibuat nikah maka sudah barang tentu itu ya. Walaupun secara apa itu namanya bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak, secara ikatan hukum itu masih ada dalam ikatan seseorang masih menjadi milik seseorang laki-laki. Tapi sudah jelas karena ini hasil hubungan yang dipisah. Nah ini mestinya nanti akan muncul seperti PS dan PC, ya, PS dan PC. Berarti Sambo, itu Putri Cendrawasih, ini hasilnya kesana. Saudara-saudara, kalau menurut aturan manusia itu sih bisa direkayasa, ya, seperti PS dan PC itu kan penuh dengan rekayasa. Jauh, gitu ya. Nah ini bisa direkayasa menurut aturan kemanusiaan, tapi Allah itu nggak bisa direkayasa. Bisa direkayasa. Bahkan kalau menurut Allah itu hakikinya betul benar 100%, tapi menurut rekayasa itu nggak bisa. Seperti apa hasil hubungan pernikahan siri? Nikah siri itu sah. Menurut syariat itu sah, asalkan terpenuhi segala ketentuan. Tapi kalau menurut aturan rekayasa, ya itu artinya nggak bisa dianggap menjadi anaknya, karena harus ada dasar surat kawin dan sebagainya. Jadi yang jelas aturan Allah itu lebih permanen, lebih menjamin terhadap segala ketentuan yang bisa menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Yang pertama adalah Assalamualaikum. Alhamdulillah, tadi sudah dijawab dengan begitu lengkap, baik dari pemateri kita berdua ya. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau sampaikan menjadi pencerahan untuk kita semua, dan tentunya kita mudah-mudahan menjauhkan dari hal-hal tersebut. Alhamdulillah acara sudah selesai, dan marilah kita tutup kegiatan pengajian ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bismillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mau dipoto sama ayah.